Pernah nggak sih Anda ngerasa pinter banget, mungkin selevel jenius, cuma gara-gara baca berita yang isinya persis sama dengan pendapat Anda? Pasti pernah kan? Jumpa kembali di Bias Bayuran. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu jebakan pikiran yang paling sering kita alami, bias konfirmasi. Kita bakal telusuri bareng-bareng, kenapa ya otak kita itu seolah-olah punya tim sukses pribadi buat setiap keyakinan yang udah terlanjur kita pegang. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Waktu lagi asik scrolling media sosial, bukannya ada rasa puas gitu pas lihat judul berita yang seakan-akan bilang, "Tuh kan, bener kan kata gue?" Atau pas lagi debat, refleks kita langsung cari data di Google yang cuma mendukung argumen kita, terus pura-pura nggak lihat data lain yang justru sebaliknya. Nah, perasaan nyaman yang bikin nagih inilah inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Oke, kita mulai ya petualangannya. Pembahasan kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya jebakan bias konfirmasi itu. Kedua, kita bakal sedikit mundur ke masa lalu buat ngerti kenapa otak kita dari sananya emang dirancang begitu. Ketiga, kita loncat ke zaman sekarang buat lihat gimana teknologi modern malah bikin jebakan ini makin kuat. Dan yang paling penting, di akhir kita bakal bahas cara-cara praktis buat melatih pikiran kita supaya lebih tajam dan kritis. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan bernama bias confirmation. Yuk, kita kenalan sama musuh tak kasat mata yang sering banget ngendaliin cara kita memandang dunia. Jadi gini, poin pentingnya tuh, ini bukan sekedar pilihan atau selera, ini tuh sebuah kecenderungan yang aktif di otak kita. Pikiran kita secara otomatis jadi semacam satpam. Kalau ada informasi yang cocok sama keyakinan kita, wah, silahkan masuk, dikasih karpet merah pula. Tapi kalau ada informasi yang bertentangan, langsung ditolak, dicuekin, atau dicari-cari kesalahannya sampai dapet. Bias ini kerjanya licik banget, lewat 3 tahap. Pertama, pencarian selektif. Contohnya, kita googling manfaat minum kopi setiap hari, bukannya baik buruknya minum kopi. Kedua, penafsiran selektif. Ada berita yang sebenarnya netral, tapi kita bacanya pakai kacamata keyakinan kita, jadi beritanya seolah-olah mendukung kita. Dan yang terakhir, ingatan selektif. Dari debat seru 1 jam, yang paling kita ingat cuma 2 menit pas argumen kita kedengeran paling keren. Sisanya, lupa. Dan ternyata, kecenderungan buat nyari pembenaran ini udah mendarah daging loh. Jauh sebelum ada internet, seorang psikolog bernama Peter Weissen udah ngebuktiin ini. Di eksperimennya yang terkenal itu, dia nemuin fakta yang cukup mengejutkan. Mayoritas orang itu nggak berusaha ngetes apa keyakinan mereka itu salah. Malah sebaliknya, mereka cuma sibuk nyari bukti yang bikin mereka kelihatan bener. Cuma sekitar 1 dari 10 orang yang punya insting buat nyari bukti sanggahan. Ini nunjukin betapa kuatnya jebakan pikiran ini. Sekarang, yuk kita geser sedikit buat lihat kenapa sih kita bisa begini. Kita masuk ke bagian kedua, mengapa otak kita malas. Ini bukan berarti kita bodoh ya. Ini semua soal efisiensi dari zaman purba yang udah tertanam di sistem otak kita. Inilah akar evolusinya. Nah, slide ini ngejelasin dengan pas banget. Otak kita itu berevolusi bukan untuk jadi filsuf yang super objektif. Prioritas nomor 1-nya itu simple, menjaga kita tetap hidup dengan cara membuat keputusan secepat kilat. Coba bayangin di zaman purba yang penuh bahaya, kecepatan itu jauh lebih penting daripada akurasi 100%. Mencari kebenaran sejati itu butuh energi yang luar biasa banyak, dan energi itu aset yang sangat berharga. Analogi ini sempurna banget buat ngejelasin teori manajemen kesalahan. Otak kita itu diprogram buat meminimalkan kesalahan yang fatal, bukan semua kesalahan. Salah ngira ranting itu ular, ya paling kita kaget doang, nggak bahaya. Tapi salah ngira ular itu ranting, wah akibatnya bisa fatal kan? Makanya otak kita lebih milih berprasangka demi selamat. Dan prinsip yang sama berlaku juga pas kita memproses informasi dan ide. Jalan pintas mental atau heuristik, nah ini dia kuncinya. Bias konfirmasi itu salah satu jalan pintas favorit otak kita. Kenapa? Soalnya, mikirin sudut pandang yang beda itu capek dan bikin gak nyaman. Rasanya tuh aneh pas ada 2 keyakinan di kepala kita yang saling tabrakan. Jadi ya, jauh lebih gampang dan hemat energi buat tetap di jalur yang udah kita kenal dan kita yakini. Oke, sekarang kita loncat ke masa kini. Bagian 3, gema di era digital. Kita bakal lihat gimana cara kerja otak kita yang kuno ini ketemu sama internet super cepat dan boom, menciptakan badai yang sempurna buat bias kita berkembang biak. Kalau zaman dulu, kita harus aktif nyari koran yang sependapat sama kita. Sekarang, teknologi yang ngerjain itu semua buat kita. Otomatis dan non-stop. Algoritma di media sosial dan mesin pencari itu belajar dari setiap klik, like, dan komentar kita. Hasilnya, mereka bakal terus-terusan nyodorin konten yang udah pasti kita setujui. Inilah yang menciptakan ruang gema atau filter bubble, sebuah dunia maya yang nyaman di mana kita ngerasa semua orang mikirnya sama persis kayak kita.
Dan jangan kira ini cuma fenomena di luar negeri aja ya. Sebuah studi dari Universitas Airlangga tahun 2017 ke mahasiswa yang aktif berpolitik menemukan data yang wow. Coba deh lihat grafiknya. Ada 38% yang tingkat bias konfirmasinya tinggi dan 45% lagi di tingkat sedang. Kalau dijumlahin itu kan lebih dari 80% responden. Ini bukti kalau fenomena ini nyata dan bisa diukur ya di sini, di sekitar kita. Studi yang sama juga nemuin kaitan yang lebih dalam lagi. Ternyata, orang yang bias konfirmasinya tinggi itu cenderung punya kepribadian otoritarian. Maksudnya, mereka lebih patuh sama figur otoritas dan gak suka mempertanyakan aturan. Selain itu, mereka juga punya persepsi hak kolektif, yaitu keyakinan kalau kelompoknya itu lebih hebat atau lebih berhak dari kelompok lain. Jadi, bias konfirmasi ini bukan cuma soal cara kita olah info, tapi juga nyambung sama struktur kepribadian kita. Oke. Kita udah lihat masalahnya, udah tahu akarnya, sekarang waktunya kita cari solusinya. Kita masuk ke bagian terakhir, dan yang paling penting, cara melatih pikiran kritis. Nah, ini dia panduan praktisnya. Pertama, biasakan untuk skeptis, bahkan sama informasi yang rasanya paling gue banget. Kedua, jangan ditelan mentah-mentah. Cek dulu siapa yang ngomong, kredibel nggak sumbernya. Ketiga, ini yang paling susah tapi paling ampuh. Sengaja cari dan baca argumen dari pihak seberang. Keempat, kalau ada berita yang bikin Anda emosi banget, entah itu marah atau senang, hati-hati. Emosi yang kuat itu seringkali jadi musuh logika. Dan terakhir, sadari kalau apa yang Anda lihat di internet itu udah disortir khusus buat Anda. Kutipan ini, meskipun konteksnya dari dunia investigasi, pas banget buat ngegambarin pola pikir yang harus kita punya. Saat kita nyari informasi, coba posisikan diri kita sebagai investigator, bukan pengacara. Pengacara itu nyari bukti buat menang. Tapi investigator, dia nyari bukti buat nemuin kebenaran apapun itu. Jadi, yuk jadi investigator buat pikiran kita sendiri. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi apakah saya punya bias konfirmasi, karena jawabannya udah pasti, ya kita semua punya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kita mau ngapain dengan fakta itu? Yuk, kita tutup dengan sebuah tantangan. Coba pikirin satu aja keyakinan kuat yang Anda pegang. Bisa soal politik, kesehatan, atau bahkan tim bola favorit. Kira-kira keyakinan mana yang hari ini Anda berani uji, dengan sengaja mencari bukti yang justru melawannya?